Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Baik, terima kasih makanya sudah berdoa. Jadi hari ini dikarenakan Ibu Sofi tidak hadir, maka untuk kelas 4 belajar bersama dengan kelas 3 dan adikku. Nanti ketika Ibu mau menjelaskan untuk kelas 3, kelas 4 silakan mempelajari pada cara interaksi dan mengerjakan LKPD. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Oke, untuk kelas 4 Ibu Sofi pada cara LKPD-nya bisa dikerjakan secara berkelompok. Lalu untuk kelas 3 Ibu akan menjelaskan bahan ajarnya terlebih dahulu, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nanti anak-anak setelah belajar bahan ajar bisa mengerjakan LKPD secara bergantian. Jadi untuk pembahasan kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan capaian pembelajaran, yaitu nantinya peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik makhluk hidup dan membedakannya dengan benda hidup melalui kegiatan pengamatan di lingkungan sekitar. Nanti setelah kita belajar ciri-ciri makhluk hidup, diharapkan peserta didik ini mampu menjelaskan pengertian makhluk hidup dengan benar, mengidentifikasi minimal 6 dan 8 ciri-ciri makhluk hidup, membedakan makhluk hidup dan benda tidak hidup, serta menyampaikan hasil diskusi kelompok kepada kelompok yang lain. Di bahan ajar itu terdiri dari materi pembelajaran ada 5 poin. Yang pertama itu poin tentang apa itu makhluk hidup, yang kedua ciri-ciri makhluk hidup, dan ketiga kebutuhan makhluk hidup, keempat perkembangbiakan dan keberlangsungan, serta yang kelima makhluk hidup dan benda hidup. Jadi materi yang pertama yaitu tentang makhluk hidup. Makhluk hidup di sekitar kita itu terdapat berbagai makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Selain itu terdapat juga benda-benda yang tidak hidup seperti misalnya batu, kursi, meja, dan lain sebagainya. Makhluk hidup ini memiliki beberapa ciri-ciri, antaranya bernapas, membutuhkan makanan dan air, bergerak, kemudian berkembang, berkembang biak, kalau ada rangsangan, mengeluarkan zat sisa, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, nanti untuk yang kelas 3 bisa membaca bahan ajarnya secara lengkap di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, lalu bisa mengerjakan LKPD. Untuk mengerjakan LKPD ada petunjuk di bagian halaman depan. Yang kedua, halaman kelompokan gambar dan kelompok berikut itu di sebaliknya ada beberapa makhluk hidup dan benda tidak hidup, bisa digunting dan ditempel lalu ditempelkan di lembar sebelumnya dengan disesuaikan apakah itu termasuk makhluk hidup atau benda tidak hidup. Jika sudah selesai, nanti dilanjutkan dengan kegiatan 2 yaitu soal evaluasi. Ada 5 soal, nanti bisa dikerjakan seselesainya saja, tidak perlu diselesaikan semuanya. Bisa dimengerti untuk kelas 3? Bisa. Oke, karena kelas 3 sudah mendapatkan bahan ajar dari KPD, dilanjutkan untuk kelas 4. Kelas 4 kita akan belajar tentang kebutuhan makhluk hidup dan hubungannya dengan lingkungan. Tadi Ibu sudah membagikan bahan
Untuk kelas 3 Bapak sudah selesai? Sudah. Baik, kelas 3 sudah selesai. Kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama itu ada pohon termasuk makhluk hidup atau benda tidak hidup? Tidak hidup. Makhluk hidup, betul Mama ya. Untuk kucing? Makhluk hidup. Batu? Tidak hidup. Kursi? Tidak hidup. Betul, anak kelas 3 sudah paham juga. Dan untuk soal evaluasinya apakah sudah selesai? Sudah. Karena sudah selesai, untuk kelas 4 juga mungkin belum selesai, tapi nanti bisa dilanjutkan di rumah. Kelas 3 juga sudah selesai. Mungkin Ibu cukupkan karena sudah hampir pulang. Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, untuk soal evaluasi bisa dibawa pulang dan dikumpulkan kembali saat mata pelajaran kelas. Mengerti anak-anak? Bisa. Sebelum Ibu tutup, bisa berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.